Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah tahun 2022. Shalawat serta salam adalah kita salut junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita semua untuk selalu melaksanakan perintah Isra Mi'raj, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Baiklah, susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah 2022. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Surabaya, yang keempat yaitu acara inti Waidatul Hasanah, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Mengisi acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Prisa Laura dari kelas 7A. Pada Ananda Prisa Laura disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattaidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'syir syadidin fajasu ila laddiyam wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul Adzim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Prisa Laura dari kelas 7A. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut semakin meningkat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala SMP Negeri 48 Surabaya kepada Ibu Sri Ratnawati MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu staf, guru, dan karyawan SMP Negeri 48 Surabaya, beserta anak-anakku peserta didik SMP Negeri 48 Surabaya yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita dapat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa memetik momentum dan mendalami kembali peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini penuh dengan hikmah. Salah satu hikmah utama yang bisa kita petik adalah tentang pentingnya sholat. Allah secara langsung mengangkat Rasulullah naik ke langit ketujuh demi menjemput perintah sholat. Dari sana kita secara tidak langsung bisa memahami bahwa ibadah sholat itu sangatlah penting dan spesial. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada ujung bulan Rajab tahun 1443 Hijriah ini, kita sama-sama menyadari bahwa tantangan belajar dan tantangan hidup semakin berat. Padahal sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Tapi ternyata ujian berupa pandemi COVID-19 masih merajalela. Walau begitu, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan tersebut. Jangan kita jadikan alasan pandemi untuk berhenti belajar dan enggan untuk memetik hikmah serta kebaikan yang tersingkap di balik peristiwa Isra Mi'raj. Marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki ibadah dan juga akhlak. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat menuju takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ibu Kepala SMP Negeri 48 Surabaya. Semoga dengan sambutan beliau, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada SMP Negeri 48 Surabaya semakin meningkat pula. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nizar Zulmi MPD. Kepada Ustadz Ahmad Nizar Zulmi MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul alim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 48 Surabaya, Ibu Sri Ratnawati MPD, para alim ulama yang saya muliakan, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 48 yang saya hormati. Serta tak lupa anak-anakku sekalian yang kami banggakan beserta wali peserta didik SMP Negeri 48 Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai pada di penghujung bulan Rajab, sampai pada hari ini, sampai pada detik ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita mampu beraktivitas, mampu sekolah, mampu bekerja sebagaimana mestinya. Itu semuanya karena bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan segala apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, antara yang diberikan Allah dengan yang tidak diberikan oleh Allah, kalau kita renungin bersama, kira-kira banyak yang mana? Kalau kita renungin bersama, nikmat Allah yang Allah berikan dengan yang belum diberikan, kira-kira banyak mana? Tentu banyak yang diberikan. Ya, tentu banyak yang diberikan. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim surat ke-14 ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan segala apa yang kita butuhkan, Allah memberikan segala apa yang kita perlukan, Allah berikan semuanya yang kita butuhkan. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, mulai dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, kita sejatinya tidak bakal mampu menghitungnya, saking banyaknya. Luar biasa. Mulai dari mata yang sehat, kaki yang sehat, telinga yang sehat, semuanya dalam keadaan sehat. Bahkan yang tidak terlihat, ginjal yang masih bisa berfungsi sampai hari ini, alhamdulillah. Paru-paru yang masih bisa berfungsi sampai hari ini, alhamdulillah. Bahkan usus yang mampu mencerna makanan sampai hari ini, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi lanjutan ayatnya, innal insana ladzalum kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Ini peringatan bagi kita semuanya. Ya, bahwasanya kita menghitung-hitung nikmat Allah, tapi manusia sangat zalim.
Akan tetapi kita sebagai manusia terkadang menginginkan sesuatu hal. Apa yang kita inginkan, mungkin ada beberapa yang kita inginkan sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah inilah bisa jadi kebaikan bagi kita. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah inilah bisa jadi kemaslahatan bagi kita. Cuman kita terkadang menilainya dengan akal manusia. Kalau kita menilainya dengan akal manusia yang terbatas ini sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa membandingkan dengan akalnya manusia, akalnya Allah. Karena akal manusia sangat terbatas. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu benci sesuatu itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu itu buruk bagimu. Bisa jadi, boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan saat ini, belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan, ada kemaslahatan yang Allah sediakan nantinya untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita sukai sesuatu itu justru buruk menurut pandangan Allah. Sedangkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu paham betul, sedangkan kita tidak paham. Allah paham. Nah, kita tarik sejarah masa lalu. Dulu Rasulullah SAW telah mengalami tahun duka cita, yang saat itu ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya. Yang pamannya tempat curhatnya beliau, tempat curhat Rasulullah ketika di luar, yakni Abu Thalib. Sedangkan istrinya Khadijah tempat curhatnya dia ketika di rumah. Dua-duanya meninggalkan Rasulullah. Maka pada waktu itu Rasulullah sangat bersedih. Maka disebut dengan tahun duka cita pada waktu itu. Akan tetapi di balik tahun duka cita tersebut yang dialami Rasulullah ada kemaslahatan, ada hikmah, ada yang Allah siapkan untuk Rasulullah. Yakni setelah kejadian tersebut Allah telah memperjalankan Rasulullah yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini yakni peristiwa iman. Peristiwa yang hanya diyakini dengan iman. Apabila kita yakini dengan akal manusia sangat terbatas. Tidak mampu manusia memikirkan peristiwa tersebut. Karena peristiwa tersebut peristiwa iman. Yang harus diyakini dengan iman. Karena dengan peristiwa Isra Mi'raj ini menurut akal sangat tidak mungkin. Menurut kebiasaan tentu tidak bisa. Menurut pengetahuan impossible. Akan tetapi menurut iman apa yang tidak mungkin bila Allah mau. Nah ini peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini tergambarkan dalam Quran surah 17, surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Yang artinya Maha suci Allah subhana, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Asra, yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi, bahwasanya Rasul Nabi Muhammad termasuk hamba Allah, bi'abdihi hambanya. Pada waktu apa? Lailan, pada waktu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, yakni tempatnya di Mekah. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Dan kami berkahi sekelilingnya dan kami perlihatkan
sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sungguh Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, inilah yang disebut dengan peristiwa Isra. Dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha, inilah yang disebut dengan peristiwa Mi'raj. Ya, Isra, Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Nah, permasalahannya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu yang amat sangat singkat. Pada waktu itu kendaraan yang paling canggih yakni unta pada waktu itu. Apabila menaiki unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bermalam-malam, bahkan sampai berbulan-bulan kalau naik unta. Akan tetapi pada waktu itu Rasulullah menempuh hanya dalam waktu semalam, tidak kurang tidak lebih semalam. Kok bisa? Iya, karena menaiki kendaraan atau menaiki hewan yang disebut dengan buraq. Apa itu buraq? Digambarkan oleh ahli tafsir, buraq yakni semacam kayak kuda tapi bukan kuda, semacam kayak keledai tapi bukan keledai, lebih tinggi dari keledai. Tapi buraq. Buraq ini dulu pernah terakhir sempat ditunggangi oleh Nabi Isa. Selanjutnya ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Buraq ini kecepatannya luar biasa, kecepatan kilat. Arti buraq ini tergambar dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Artinya apa? Buraq ini kecepatannya secepat kilat. Kalau saya lempar batu, sebuah batu ke sana akan membutuhkan waktu. Lebih cepat suara ketika saya menyampaikan sini ke sana lebih cepat dibandingkan saya melemparkan batu. Akan tetapi kilat jauh lebih cepat dibandingkan dengan gelombang suara. Kilat. Maka kecepatan buraq bisa kita bayangkan bagaimana cepatnya. Sampailah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq, didampingi oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Harun, bahkan Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim, bertemu untuk diberikan keselamatan. Lantas yang terakhir bertemu dengan Allah dan diperintahkannya perintah sholat. Ini esensi dari peristiwa, hakikat dari peristiwa Isra Mi'raj ini yakni perintah sholat. Sekali lagi perintah sholat. Peristiwa Isra Mi'raj sudah terjadi. Rasulullah Nabi Muhammad SAW turun, disampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini pada orang-orang kafir. Kebetulan waktu itu ada pamannya Nabi yang bernama Abu Jahal. Disampaikan. Apa jawaban Abu Jahal? Tidak mungkin. Menurut kita akal manusia sangat tidak mungkin. Engkau berbohong wahai Muhammad. Nah ini. Akhirnya banyak yang menggunjing. Tidak sedikit pula yang bahkan murtad keluar dari Islam. Akhirnya semakin banyak orang yang mengunjungi Nabi Muhammad. Tinggal satu orang, yakni Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini, maka habislah semua umat Islam. Maka ditariklah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sini ikut saya, bertemu dengan Nabi Muhammad. Bertemu dengan Muhammad, wahai Muhammad, coba ceritakan lagi apa yang kamu ceritakan kepada Abu Bakar. Diceritakanlah peristiwa Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, sekalipun di balik bukit itu terdapat pasukan, terdapat musuh, dan itu tidak terjadi, saya akan tetap percaya padamu ya Rasulullah. Ini perkataannya Abu Bakar, sekalipun di balik bukit
tidak ada musuh, tidak ada pasukan, saya akan tetap percaya padamu ya Rasulullah. Artinya apa? Abu Bakar mempercayai, meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka dari itu sejarahnya Abu Bakar, Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Bakar, engkau benar wahai Abu Bakar. Makanya diberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Engkau benar wahai Abu Bakar. Nah, kembali dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kembali esensi dari peristiwa Isra Mi'raj ini yakni perintah sholat. Pertanyaannya, yang penting makan atau makan itu penting? Yang penting makan atau makan itu penting? Coba kita renungkan bersama. Kalau yang penting makan, ya apapun makanan dimakan. Yang penting makan. Walaupun hanya nasi, yang penting makan. Walaupun hanya sekedar air, yang penting minum. Tapi kalau makan itu penting, maka di dalam makanan harus ada nasi, harus ada sayur, harus ada lawuh, harus ada minuman yang menyehatkan. Maka itu yang disebut dengan makan itu penting. Sedangkan kalau yang penting makan, bahkan makanan basi pun dimakan, yang penting makan. Akan tetapi kalau makan itu penting, maka kita milah dan memilih makan makanan yang layak dimakan, makan makanan yang bergizi. Maka kita tarik yang penting sholat atau sholat itu penting. Nah, yang penting sholat atau sholat itu penting. Kalau yang penting sholat, ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alam kok ae waktu nicik suwe. Nah, itu yang penting sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cek adzan burung komat. Itu yang penting saat mengundur-mundur waktu atau mengulur waktu supaya seakan-akan tidak mendengar panggilan adzan. Nah, kalau yang penting sholat, bahkan sebelum waktunya sholat sudah mempersiapkan diri menghadap Allah. Nah ini, makanya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ya, walaupun asar itu bisa dikerjakan waktu jam 3, jam 4, jam 5 bisa, akan tetapi kalau kita rubah mindset berpikir kita, yang penting sholat, maka kita akan melaksanakan sholat awal waktu, ya, di awal waktu. Ini, maka kita rubah bersama-sama, bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Kenapa penting? Karena kita sebagai hamba Allah itu butuh sama Allah. Sekali lagi, kita sebagai hamba Allah itu butuh sama Allah. Bukan Allah butuh sama kita yang butuh. Bahkan Rasulullah SAW itu orang yang bahkan diampuni segala dosanya. Bahkan hampir tidak ada dosa sama sekali. Bahkan dijamin masuk surga. Rasulullah sangat-sangat rajin sholat. Bahkan saking rajinnya kakinya sampai bengkak. Rasulullah. Karena Rasulullah paham kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Makanya adanya perintah sholat agar kita punya sandaran hidup. Kalau kita sudah punya sandaran hidup, enak, Allah sandaran hidup kita. Contoh, kalau kita bersandar pada tiang, ketika tiang itu roboh, maka kita akan jatuh. Kemarin waktu hujan sempat di Surabaya ada tiang rambu-rambu jatuh, maka kita pun ikut jatuh. Tapi kalau kita bersandar pada tembok, temboknya roboh, temboknya hancur, maka kita pun juga jatuh. Kita bersandar pada orang kaya. Apa sandar itu? Bahasa kita jagakno, apa jagakno itu? Mengikuti. Nah, kita bersandar pada orang kaya. Kalau orang kaya tersebut menjadi miskin, maka kita selesai. Kita bersandar pada si dia, ya. Tapi si dia berpaling dengan yang lain, maka kita menangis. Kan gitu. Kita bersandar pada para pejabat yang luar biasa. Ketika pejabat pensiun, maka kita juga akan selesai.
Akan tetapi kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah jatuh, Allah tidak pernah berpaling, Allah masih tetap berkuasa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka dari itu, mari anak-anakku sekalian yang saat ini masih sholatnya bolong-bolong, sholatnya kurang tepat waktu, ketika terdengar adzan, ayo sholat, ayo sholat. Jangan menunggu kamu baik dulu, jangan menunggu kamu rajin dulu. Pak, saya masih belum baik, Pak, saya masih belum rajin, Pak. Jangan menunggu, sholat, sholat. Pak, saya masih belum baik kelakuan, saya masih begini, Pak. Sholat, nak, sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu secara tidak langsung yang akan memperbaiki akhlakmu. Karena dengan sholat itu yang akan mengantarkan kamu dekat dengan Allah. Karena dengan sholat itu Allah yang akan memahamkan kamu di setiap mata pelajaran yang kamu pelajari. Karena dengan sholat itu Allah menjagamu. Nah, sholat. Ya, sholat. Jadi esensi dari peristiwa Isra Mi'raj ini yakni perintah sholat. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah segerakan kabulkan doa-doa kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afina al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, khususan Bapak Ibu guru SMP Negeri 48 Surabaya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa keluarga kami Allah, sanak famili kami Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Rabb, jalan yang lurus ya Rabb, jalan yang menuju berkah-Mu ya Allah. Allahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Di balik meja, ternyata ada lalat. Ayo semuanya dirikanlah sholat. Beli semanggi ke pasar. Sampai berjumpa lagi bersama Pak Nizar.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami haturkan beribu terima kasih yang tak terhingga pada Ustadz Ahmad Nizar Zumi MPD atas Mau'izatul Hasanah yang disampaikan pada peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah tahun 2022. Semoga dengan Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nizar Zumi MPD akan memberikan kita kecintaan kita semakin meningkat dan ibadah kita terutama sholat 5 waktu semakin meningkat pula. Demikian rangkaian acara pada peringatan Isra Mi'raj tahun 2022. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.